Dan yang lebih parahnya lagi, Vitasit itu bisa bikin gila. Dan akhirnya si Lady Pon ini sekarang mukanya udah bersih banget lah ya. Udah kayak lumayan jauh dari awal-awal dia pakai Vitasit, dimana tuh di sini tuh kayak banyak banget jerawat gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia udah balik lagi di channel aku, Elsa Febriani. Yeay. Aduh, ya guys, kalau kalian mau tahu, ini di belakang aku lagi ada sebuah sosok yang menarik kerudung aku dan aku nggak tahu siapa. Kayak kita lihat ya, Mbak. Aduh, ditarik-tarik guys dari tadi, kayak gimana gitu kan. So, jadi di video kali ini aku bakal berbagi tentang review Vitasit. Jadi kali ini bukan aku yang review guys. Jadi di video kali ini itu adalah review dari orang-orang yang udah pernah make Vitasit sebelum-sebelumnya. Aku pernah make tapi aku tidak mereview di video ini gitu guys. Jadi ditarik-tarik dong. Nah, jadi ada beberapa dari kalian yang komen di video-video aku yang sebelumnya, yang di bawah-bawah itu aku kan pernah nge-share gitu ya guys. Aku pernah nge-share kalau aku tuh pakai Vitasit, terus ada yang bilang, "Astaga, jangan pakai Vitasit karena Vitasit itu keras. Nanti muka kamu gini-gini itu harus dari resep dokter gitu-gitu." Aku tahu guys, aku paham. Aku tuh menggunakan serangkaian skincare yang aku pakai itu dengan pertimbangan yang amat sangat matang. Aku nggak pengen muka aku juga rusak guys. Jadi aku selalu memperhatikan bahan-bahan yang terkandung di dalam skincare yang aku pakai gitu. Jadi aku nggak pernah sembarangan pakai bahan-bahan skincare. Bahkan aku tuh kalau misalkan pakai skincare, aku tuh selalu ngecek bahannya apakah ini berlawanan dengan ini. Selalu kayak gitu guys. Jadi aku tuh nggak pengen aku salah pakai. Oke, sebelum masuk videonya, aku mau skin check dulu karena tadi aku di depan aku lupa skin check. Langsung saja kita skin check. Nah, jadi kulit aku kayak gini guys sekarang. Di sini tuh aku lagi breakout. Nih lagi ada merah-merah. Gak ada jerawat kecil-kecil gitu. Tapi jerawat gede-gede aku tuh yang di daerah sini tuh udah nggak ada guys tuh. Udah hilang. Jadi jerawat-jerawatnya tuh udah hilang, tinggal bekasnya aja. Ini yang di dahi tuh. Oke, balik lagi ke review Vitasit. Jadi di video kali ini aku bakal cerita orang-orang yang udah pernah pakai Vitasit, dan di sini aku ngambil 3 pengalaman orang. Dan buat kalian yang sedang nonton video ini, jangan di skip video ini karena bakalan banyak banget informasi-informasi orang yang udah pernah pakai Vitasit. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Jadi cerita yang pertama dari review Vitasit ini dialami oleh seorang perempuan bernama Andiani dengan judul My Acne Story. Menghilangkan jerawat dengan Vitasit 0,05%. Yang kayak gini fotonya. Jadi, kata dia, seperti yang kalian ketahui, kalau Vitasit ini adalah obat yang mengandung retinoid acid yang katanya itu ampuh buat ngilangin jerawat. Jadi penyebab dari si Andiani jerawat itu adalah dia pernah mencoba berbagai skincare karena dia tuh emang lagi nyari skincare yang cocok untuk kulit dia, dimana kulit dia ini adalah kulit yang berminyak dan acne prone. Nah, wajah dia ini emang banyak banget whitehead di area pipi dan dahi. Nah, selain dia tuh emang lagi nyari skincare, dia itu emang agak males buat membersihkan mukanya dengan double cleansing. Jadilah si whitehead ini betah di mukanya si Andiani kan. Nah, selain itu dia juga sering mencoba-coba skincare yang mengandung whitening, bukannya meringankan si beruntusan-beruntusan dan jerawat yang ada di muka si Andiani ini, malah membuat muka si Andiani ini makin bertambah parah. Mukanya menjadi banyak banget putih-putih dan kalau dipencet gak ada isinya guys. Jadi kebanyakan beruntusan gitu. Dia bilang katanya emang kalau misalkan dilihat itu bukan seperti jerawat karena
tidak menimbulkan kemerahan, juga tidak membesar. Tapi kalau misalkan cuci muka si Andia ini selalu kasar kalau dipegang. Dia ini sempat stres banget kan tuh, kayak aduh gimana nih ya Allah, bikin kulit cepet kelar tuh gimana gitu. Setelah stres, si Andiani ini ada niatan untuk datang ke dokter kulit, tapi itu hanya niat guys, tidak terwujudkan niatnya ini. Nah, jadi dia mencoba berpikir lagi apakah perlu ke dokter kulit atau enggak, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak ke dokter kulit dan menggunakan Vitasit 0,05%. Dimana pada tahun 2013 dia juga pernah menggunakan Vitasit ini pada saat lagi breakout, dan akhirnya berhasil menyembuhkan si breakout dia ini. Nah, kalau ditanya dia belinya kenapa yang 0,05%, kenapa dia nggak beli yang 0,025%, kenapa dia nggak beli yang 0,1%, dia itu berharap bakalan ampuh dulu di 0,05% gitu guys. Nah, si Andian ini memakai Vitasit itu dimulai dari tanggal 20 Agustus dan menimbulkan sebuah reaksi jerawat besar-besar keluar 4 biji 3 hari setelah pemakaian guys. Padahal dia ini sudah menggunakan double cleansing dulu sebelum dia pakai Vitasit, terus dia pakai toner dulu. Pokoknya intinya dia udah skincarean dan skincare-nya itu lengkap. Dimana toner yang dia digunakan ini adalah toner Viva Green Tea. Seminggu kemudian setelah dia menggunakan si Vitasit ini, dia mengalami purging yang cukup parah guys, gila. Kulit pun mengelupas di bagian-bagian jerawat dia, dan juga beruntusan-beruntusan dia ini menjadi menguning dan ada nanahnya guys. Dan beruntusannya itu malah menjadi berwarna merah dan berisi nanah. Dimana dia bilang dimana purging ini berlaku cukup lama, tapi angsur-angsur kulit si Andiani ini makin membaik. Selain dia menggunakan Vitasit, dia juga sering maskeran dan juga dia selalu double cleansing. Dia menggunakan seminggu 2 kali, itu menggunakan sleeping mask, dan juga dia rutin minum FRE 1 kapsul sehari. Aku nggak tahu FRE apaan. Supaya kulit dia itu tetap halus dan gak kering banget. Nah, dia bilang selama menggunakan Vitasit jangan lupa untuk selalu menggunakan sunblock, karena Vitasit itu kontradikti dengan yang namanya sinar matahari. Nah, dia juga menggunakan Vitasit di malam hari saja, di area wajah yang berjerawat saja. Dan selain itu dia juga bilang kalau dia stop pemakaian skincare yang berbahan sulfur dan juga salisilik acid. Gimana sih foto dia setelah pemakaian 2 bulan? Nih kayak gini guys. Oh ya guys, di sini foto dia di foto ya Oktober itu mukanya udah jauh lebih baik banget ya guys. Dimana tadinya pas di bulan September itu kan kayak banyak banget gitu jerawatnya, kayak kusam banget juga gitu. Tapi di bulan Oktober dia udah mendingan jauh banget, dah keren lah pokoknya. Oke, masuk ke cerita kedua. Lanjut ke cerita kedua. Cerita review Vitasit kali ini tidak disebutkan nama yang review siapa. Ada ya guys, orang ini tuh beneran ada. Nah, orang ini menggunakan Vitasit dengan krim Elecon secara bersamaan. Aku nggak tahu krim Elecon itu apa. Nah, dimana di dalam cerita dia memaparkan kalau dia itu menggunakan Vitasit dari dosis yang paling rendah dulu, baru dia dikit-dikit dia naik dosisnya. Dia tidak menyarankan obat ini disarankan untuk pemula. Nah, dia juga bilang dimana Vitasit ini adalah obat yang berfungsi bisa menyembuhkan dan juga mengeringkan jerawat pada pasien jerawat serius yang berkulit tebal, bertekstur, dan kulitnya kasar. Untuk kulit yang sensitif, apabila menggunakan 0,1% itu akan menimbulkan efek terbakar dan juga merah. Makanya dia bilang kalau pemula itu cukup pakai yang 0,025%. Nah, gimana sih review Vitasit dari orang tanpa nama ini? Langsung saja kita mulai. Jadi, orang ini udah pernah ke dokter sebelumnya guys. Karena dia udah pernah ke dokter sebelumnya, jadilah
pada saat dia pakai Vitasit itu karena dia udah keseringan pakai krim dokter, makanya Vitasit ini menyebabkan perjing di kulit muka dia, dimana dia tuh banyak banget keluar jerawat batu beruntusan dan sampai jerawat yang kecil-kecil. Tapi yang dia bilang kalau reaksi perjingnya ini adalah perjing yang nggak parah-parah banget, dimana jerawat yang paling parah itu cuman ada jerawat yang memerah itu sebanyak 3 biji dan sisanya jerawat kecil-kecil. Nah, saat jerawat dia sedang meradang-meradangnya, dia totolin krim Elecon tipis-tipis, harganya itu sekitar 60.000. Dimana krim Elecon ini berfungsi untuk mengurangi peradangan, gatal-gatal, dan juga bekas jerawat. Tapi dia bilang kalau misalkan udah selesai bekasnya hilang, kita langsung stop pemakaian si krim Elecon ini. Apa sih krim Elecon? Krim Elecon adalah sejenis kortikosteroid yang ringan dan dapat dipakai di bagian muka oleh bayi maupun pada orang dewasa. Namun, penggunaan dalam jangka panjang itu sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah setempat. Nah, dia juga bilang selama penggunaan Vitasit diwajibkan sangat untuk pakai sunblock minimal SPF-nya 30 PA++. Dan sabun muka dan toner yang disarankan itu bebas dari sulfur, alkohol, dan juga salisilik asid. Tapi kalau kalian pakai sunblock dari Parasol, kalian wajib banget untuk bersihinnya dengan cleansing milk. Dan dia bilang terlebih lagi kalian harus sabar bahwa perjing yang terjadi itu bakalan sekitar semingguan. Jadi kalian tuh harus sabar, muka kalian tuh hancur dalam waktu seminggu. Sebelum dia menggunakan Vitasit, dia membaca blog dari dokter Susi Rendra SPKK. Menurut dokter ini adalah krim Vitasit itu bisa dikombinasikan dengan skincare yang mengandung AHA tapi bukan dicampur untuk mencerahkan wajah. Nah, di sini dia memberi contoh krim Glycor 10 yang mengandung AHA. Jadi caranya itu oleskan krim Glycor 10 dulu, baru Vitasit secara tipis-tipis dan merata di seluruh wajah. Nah, ini adalah foto si orang tanpa nama ini setelah pakai Vitasit. Setelah 2 minggu pakai Vitasit kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Oke. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan Vitasit itu ternyata bisa dikombinasikan. Jadi buat kalian pasti dapat ilmu lah ya. Oke, langsung masuk ke cerita ketiga. Jadi cerita kali ini dibawa oleh seseorang perempuan juga bernama Reddy Pon, dan dia merupakan seorang MUA. Dimana dia mereview Vitasit yang kandungannya 0,05%. Nah, dia memaparkan kalau cerita kali ini dia teracuni oleh female daily, disingkat jadi FD. Akhirnya dia mencobalah untuk menggunakan si Vitasit ini guys. Pas pertama kali dia make tuh kayak berasa biasa aja gitu kan, dan pakainya juga kebanyakan. Keesokan harinya dia ngelihat muka dia, bahwa muka dia nih kerasa halus banget, muka jadi cerah dan halus, jadi itu bikin nagih. Nah, seminggu setelah pemakaian tanpa aturan yang jelas, dimana kulit dia juga sudah perih dan mengelupas, keluarlah jerawat gede-gede di jidat dan rata. Nah, akhirnya setelah keluar jerawat gede-gede, pemakaian pun dihentikan terlebih dahulu. Nah, ini dia fotonya kayak gini guys. Dia bilang kalau kulit dia ini emang lebih cerah dibandingin dengan leher. Singkat cerita, dia ini udah nggak memakai Vitasit, dan pada suatu saat dia itu jerawatan lagi guys. Dan di sini dia iseng untuk pakai si Vitasit lagi. Jadi fotonya kayak gini. Dan dia bilang ternyata jerawatnya ini malah mengering dan sembuh. Tapi di mukanya itu masih banyak banget bekas jerawat. Nah, Vitasit yang dia dipakai kayak gini guys. Nah, dan dia juga menggunakan Vitasitnya itu dengan takaran segini. Dan akhirnya si Lady Pon ini sekarang mukanya udah bersih banget lah ya. Udah kayak lumayan jauh dari awal-awal dia pakai Vitasit, dimana tuh di sini tuh kayak banyak banget jerawat gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia udah bersih jerawatnya, dan ada beberapa komentar yang bilang kalau emang muka dia juga udah bersihan gitu. So guys, gitu aja cerita review Vitasit aku kali ini.
Pokoknya kita dapat mengambil kesimpulan buat kalian yang pengen pakai Vitasit boleh banget dicoba, tapi harus dengan resep dokter karena emang di obatnya itu emang ada resep dokter. Dan Vitasit itu juga obat yang keras, jadi kalian harus hati-hati kalau kalian mau pakai. Dan yang lebih parahnya lagi, Vitasit itu bisa bikin gila. Dan aku juga mau tahu kalian kalau misalnya kalian pengen pakai Vitasit, jangan lupa untuk pakai sunblock minimal 30 SPF PA++ gitu guys. Jadi kali ini aku mau membuka buat kalian semua pengen baca cerita jerawat kalian ke aku, boleh banget kalian bisa cerita jerawat ke aku. Kalian bisa cerita lewat DM Instagram aku, dan kalian bisa kasih tahu foto-foto pas kalian tuh jerawatan parah banget, prosesnya sampai kalian bisa sembuh beserta tanggal-tanggalnya dan juga foto-fotonya. Buat kalian yang bersedia, nanti bakalan aku upload cerita kalian di YouTube aku. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, dan juga jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini, dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload.